Selamat pagi semua. Seperti biasa ya, jam 10 pagi adik-adik harus sudah siap di depan layar. Kita mau bersekolah minggu bersama-sama. Yeay, 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 yeay. Puji Tuhan ya, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memuji, untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yuk, sekarang semuanya sikapnya tenang. Kita mau berbicara sama Tuhan. Kita mau beribadah sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Kita undang, kita buka hati kita, kiranya Tuhan untuk masuk di dalam setiap hati kita. Yuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi semuanya dengan penuh rasa syukur. Mari kita undang Tuhan kita untuk masuk ke dalam setiap hati kita. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah. Tuhan kembali mengizinkan kami untuk beribadah. Tuhan, tilik setiap hati kami. Kami mau memberikan yang terbaik dalam ibadah kami. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Debbie mau tanya nih, siapa minggu kemarin yang beribadah sekolah minggu? Siapa ya? Nah, pasti tuh ada yang angkat tangan. Jojo, Abel. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Debbie pengen semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita. Karena ingat adik-adik, dalam keadaan apapun Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku.
sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Sekarang kita katakan, aku cinta Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. Love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus, dalam, 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 dalam. Aku cinta Yesus, dalam, 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 dalam. Cintaku dalam, 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 dalam. Cintaku dalam, 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 dalam. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Vena. Minggu lalu kita tidak ketemu via YouTube ya, karena kita sama-sama merayakan Paskah bersama teman-teman yang onsite via Zoom saja. Nah, tapi hari ini kita kembali bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih ingat enggak sih cerita yang kakak-kakak sekolah minggu ceritakan sebelum kita belajar tentang kisah-kisah seputar Paskah? Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Wah, sudah lupa ya. Yuk, kita ingat-ingat lagi bersama-sama dengan Kak Vena, dan kita akan belajar kisah yang luar biasa. Bagaimana Tuhan di tengah-tengah bangsa yang dikasihinya melakukan hal yang luar biasa. Yuk, sama-sama kita berdoa dulu sebelum kita kembali belajar firman Tuhan. Yuk, Kak Vena tunggu semuanya sikap doa yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur sekali lagi kami diberi kesempatan untuk kami beribadah. Kami diberi kesempatan memuji Tuhan, dan terlebih kami masih diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, kami sungguh-sungguh mendengar, kami sungguh-sungguh belajar taat melakukannya setiap hari. Tolong Kak Vena, tolong kami semua, supaya kami semua sama-sama semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, nih Kak Vena mau ajak adik-adik ingat-ingat kembali ya cerita atau kisah yang sudah kita pelajari bersama-sama sebelum kita belajar tentang kisah-kisah Paskah gitu ya.
Nah, masih ingat enggak? Pada waktu bangsa Israel, bukan bangsa Israel, tepatnya bangsa Yehuda semakin nakal, semakin jahat, semakin melawan Tuhan. Tuhan sudah ingatkan berkali-kali lewat para nabi, tapi mereka tidak mendengar. Mereka mengabaikannya. Mereka lebih memilih untuk tetap melakukan yang mereka suka. Padahal yang mereka suka adalah hal yang membuat Tuhan sedih, yang membuat Tuhan marah, yang membuat Tuhan akhirnya memberikan mereka hukuman. Masih ingat gak? Pada akhir kehidupan orang-orang di Yehuda, Tuhan mengizinkan satu bangsa menyerang Yehuda. Ingat bangsa mana itu? Huruf pertamanya B. Masih ingat? Bangsa Babel. Karena bangsa Yehuda tidak taat, bangsa Yehuda melawan Tuhan, melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka dihukum oleh Tuhan, dibawa ke Babel. Tuhan biarkan mereka dibawa oleh bangsa Babel selama 70 tahun. Bukan hanya itu, tempat mereka beribadah atau yang sering kita sebut bait Allah juga rusak, hancur. Nah, tapi adik-adik, Tuhan masih memberikan kasih-Nya kepada bangsa Yehuda. Tuhan berjanji bahwa saat genap 70 tahun, Tuhan akan membawa bangsa Yehuda kembali ke kerajaannya, kembali ke bangsanya, kembali ke tanah kelahirannya, kembali ke tanah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, kembali ke Yerusalem. Nah, ternyata betul adik-adik, pada pemerintahan Raja Kores, karena Babel sudah kalah, dikalahkan sama kerajaan Persia. Kemudian pada waktu Raja Persia yang bernama Kores memerintah, orang-orang Yehuda diberi izin kembali ke Yerusalem. Wah, Tuhan sudah tepati janjinya ya. Tapi adik-adik, mereka tidak hanya kembali ke Yerusalem, mereka harus membangun bait Allah. Mereka harus membangun kembali kota Yerusalem. Nah, untuk itu Raja Kores memberikan perintah bahwa semua orang Persia yang tinggal menjadi tetangga orang-orang Yehuda boleh memberikan harta benda, boleh memberikan ternak untuk dibawa balik ke Yerusalem, gitu ya. Bahkan barang-barang bait Allah yang oleh Raja Nebukadnezar sudah diambil sama Raja Kores dikembalikan. Untuk apa? Untuk nantinya membangun bait Allah di Yerusalem. Nah, akhirnya mereka sampailah di Yerusalem. Mereka butuh 2 tahun setelah tiba di Yerusalem baru membangun apa? Bait Allah. Kenapa? Mereka butuh dana yang besar, mereka butuh waktu untuk membereskan tempat tinggal mereka, membutuhkan waktu untuk mereka kembali bertani, berternak untuk hidup mereka. Setelah sekitar kurang lebih 2 tahun mereka kembali membangun bait Allah. Tapi ketika mereka membangun, adik-adik, orang-orang yang tinggal di sekitar Yerusalem, wah, mereka datang. Mereka mengejek, membuat takut. Kemudian mereka, orang-orang yang tinggal di sekitar Yerusalem itu, mereka memberi laporan kepada Raja Persia karena rajanya sudah ganti ya. Mereka memberi laporan. Akhirnya pembangunan bait Allah, pembangunan tempat ibadah mereka harus berhenti.
karena mereka sungguh takut dan memang sama raja yang memerintah pada waktu itu pembangunan harus dihentikan gitu ya. Nah, berhentinya berapa lama Kak Vena? Berhentinya Kak Vena kasih tahu ya. 8 tambah 8 berapa ya? Berapa? 16 ya. Kurang lebih 16 tahun. 16 tahun mereka harus berhenti, tidak lagi membangun bait Allah. 16 tahun itu lama adik-adik. Adik-adik yang sekarang masih TK, wah 16 tahun lagi pastinya sudah besar, sudah setinggi papa atau setinggi mama gitu ya. Sudah tinggi, sudah besar, sudah selesai sekolahnya, mungkin ada yang sudah bekerja begitu ya. Nah, dari yang dikasih Tuhan, pada waktu itu ketika selama kurang lebih 16 tahun mereka tidak lagi membangun rumah Tuhan, bait Allah, tempat mereka beribadah, Tuhan mengutus 2 nabinya, yaitu Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Untuk apa? Memberitahu orang-orang Yehuda untuk kembali membangun bait Allah. Nah, setelah mendengar apa yang dikatakan nabi-nabi itu, baik Zakaria maupun Hagai yang sudah diperintah oleh Tuhan, bapak yang memimpin orang-orang Yehuda pada waktu itu siapa namanya? Masih ingat huruf pertamanya Z? Zerubabel. Pada waktu itu Bapak Zerubabel kembali membangun bait Allah, dibantu oleh para nabi-nabi. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada waktu itu musuh-musuhnya orang Yehuda berdiam diri. Oh tidak, ketika mereka mulai membangun, datanglah yang bernama Tatnai yang memimpin, bupati yang memimpin di seberang sungai Efrat. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada waktu itu Bapak Tatnai dan teman-temannya bertanya, siapa yang menyuruh membangun kembali tembok itu? Wah, Bapak Zerubabel dengan berani juga mengatakan, siapa yang sudah membangun tempat ini? Rumah ini siapa yang sudah membangun? Dengan kata lain, Tuhanlah yang menyuruh mereka membangun. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Bapak Zerubabel juga mengatakan bahwa mereka membangun sama seperti yang diperintahkan oleh Raja Kores. Bahkan dulu Raja Kores sudah memberikan barang-barang bait Allah untuk menjadi perlengkapan di rumah Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tapi Bapak Tatnai dan teman-temannya, mereka tidak berdiam diri. Mereka menulis surat memberitahu Raja Persia. Pada waktu itu rajanya adalah Raja Darius gitu ya. Wah, tulis surat memberitahu bahwa bait Allah, rumah Tuhan yang ada di Yerusalem kembali dibangun. Bahkan pakai batu-batu yang besar, dilapisi oleh kayu-kayu, tampak bagus dan berjalan dengan baik pembangunannya. Tapi Raja Darius, kata Tatnai, mereka mengatakan itu berdasarkan perintah Raja Kores. Bahkan mereka mengatakan bahwa Raja Kores juga memberikan barang-barang bait Allah. Bahkan Raja Kores juga memberi perintah pada waktu itu untuk orang-orang Persia membantu orang-orang Yehuda untuk kembali ke Yerusalem membangun bait Allah. Oleh sebab itu Raja Darius gitu ya, coba lihat apakah betul Raja Kores memberi perintah itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Raja Darius pun segera melihat catatan-catatan di kerajaannya, melihat lagi gulungan-gulungan catatan untuk tahu apakah betul Raja Kores memberitahu bahwa
memang memerintahkan untuk orang-orang Yehuda membangun kembali bait Allah. Dan ternyata ketemu catatannya adik-adik, dan betul apa yang ditulis di dalam catatan itu, bahwa memang Raja Kores memberi perintah untuk membangun bait Allah. Memang Raja Kores sudah memberikan barang-barang di bait Allah yang dirampas oleh Nebukadnezar untuk dibawa kembali ke Yerusalem. Dan dicatat di situ mereka juga boleh menggunakan batu-batu untuk membangun bait Allah, boleh melapisinya dengan kayu. Nah, oleh sebab itu ketika melihat catatan itu, Raja Darius justru memberi satu perintah kepada Tetnai. Apa perintahnya? Perintahnya adalah biarkan mereka membangun. Bahkan semua pendapatan para bupati di seberang sungai Efrat, termasuk di tempat Tetnai memerintah ya, harus diberikan kepada orang-orang Yehuda supaya mereka menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Bapak Tetnai dan teman-temannya pertama mau melapor, tapi justru sekarang disuruh membantu. Pendapatan di pemerintahannya harus diberikan kepada orang-orang Yehuda untuk membangun rumah Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita lihat ya, Tuhan pertama-tama yang memerintahkan untuk membangun bait Allah lewat Raja Kores. Ketika berhenti, Tuhan sendiri mengingatkan untuk kembali membangun. Lewat siapa? Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Setelah itu, Tuhan sendiri yang mengatur, sehingga Raja Darius melihat catatan Raja Kores dan catatan perintah Raja Persia tidak boleh dibatalkan, sekalipun itu oleh raja yang memerintah sekarang. Nah, kita lihat pertolongan Tuhan ya adik-adik ya. Ketika Tuhan memberi perintah, Tuhan menyertai. Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa Yehuda sendirian. Tuhan selalu menolong dengan caranya Tuhan. Nah, demikian juga buat kita anak-anak sekolah minggu. Ketika Tuhan bilang, ayo anak-anak harus taat. Nah, Tuhan juga akan menolong kita supaya kita belajar taat. Ketika Tuhan bilang harus jujur, Tuhan juga akan menolong kita untuk belajar jujur. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong supaya kami anak-anak sekolah minggu tetap belajar taat kepada Tuhan. Kalau kita mau belajar taat sendirian, pasti kita seringkali gagal. Tetapi jika Tuhan menolong kita, ketika kita gagal, kita akan mau belajar lagi. Ketika kita tidak berhasil taat, Tuhan ingatkan dan kita belajar lagi. Nah, itulah Tuhan kita, Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia setia selalu sama janjinya bahwa tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Maukah kita anak-anak sekolah minggu selalu berdoa kepada Tuhan, selalu minta tolong sama Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan? Dimanapun, kapanpun, saat kita sedih, saat kita senang, saat kita takut, saat kita berani, ingat ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kalau kita berani, kita bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Saat kita takut, ingat Tuhan menyertai. Jadi jangan takut. Oke? Oke. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Minta tolong sama Tuhan supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami kembali belajar tentang karya Tuhan, perbuatan Tuhan lewat bangsa Yehuda. Tuhan, terima kasih. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu menyertai kami. Tolong kami Tuhan selalu ingat pada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu minta pertolongan Tuhan. Ketika kami takut, berani, kami sedih, kami senang, ingatkan kami, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak-kakak yang kelas besar bisa lihat kisah yang Kak Vena ceritakan hari ini di dalam kitab Esra pasal yang ke-5 dan pasal yang ke-6. Nanti boleh belajar sama-sama di rumah. Anak-anak sekolah minggu rek boleh belajar lagi setiap hari lewat renungan yang dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Halo adik-adik, sudah selesai mendengarkan firman Tuhan? Kak Debbie mau tanya nih, dari cerita yang Kak Vena bawakan tadi, siapa yang menolong bangsa Yehuda? Siapa ya? Siapa ya? Iya, benar sekali. Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menolong bangsa Yehuda. Sekarang tiba waktunya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Seperti biasa, adik-adik bisa minta tolong ke mama, ke papa, atau ke kakak untuk mentransfer persembahan di yang ada di layar nih. Rekeningnya di sini ya. Mama papa pasti sudah tahu. Sekarang kita mau memujikan, kuberikan persembahan. Ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Kuberikan persembahan terbaik dan terbesar, kuberikan kepada Tuhan. Kuberikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Dengan kasih-Mu yang besar, Kau memberkatiku. Kuberikan persembahan terbaik dan terbesar, kuberikan kepada Tuhan. Kuberikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Dengan kasih-Mu yang besar, Kau memberkatiku. Kau memberkatiku. Kau memberkatiku. Puji Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan yang terbaik, yaitu berupa apa? Persembahan. Dan jangan lupa apa yang sudah kita dengar, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Hari ini Kak Debbie mau mengumumkan teman-teman kita yang lagi berulang tahun di bulan April. Siapa saja namanya? Yang pertama ada Noel, yang kedua ada Sean, ada Eben, ada Leo, ada Wiwi, dan yang terakhir ada Ben. Kita ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang
kita akan menyudahi ibadah kita. Kita mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuhan. Semuanya kita bangkit berdiri, kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari semua kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu sungguh sempurna di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajarkan kepada kami semua untuk selalu mengingat pengorbanan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau mau mati buat kami. Engkau tetap mengasihi kami dalam kami keadaan apapun Tuhan. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami yang berulang tahun di bulan April kemarin. Kiranya Tuhan menyertai semua teman-teman kami. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan rasa takut akan Tuhan. Berkati orang tua mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan juga kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati setiap orang tua kami, baik dalam kesehatan maupun dalam pekerjaannya. Ajarkan kepada kami semua Tuhan, untuk bisa memberikan yang terbaik, memberikan hidup kami, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah pada hari Minggu ini sudah selesai. Kita akan berjumpa minggu depan. Jangan lupa ya, jam 10 kita beribadah bersama-sama. Jam 11 kita bersum bersama-sama ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.